Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, kita ini kan lihat seperti sekarang ini ada penyembelihan Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Nah, Ustaz sebagai staf pengajar di sini Ustaz, apa saja kendala-kendala di Imam Syafi'i sini Ustaz, mestinya dalam mengajarnya atau gimana Ustaz? Atau perkembangan untuk kedepannya gimana Ustaz? Tentang mengajar nanti. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dengan itu semua kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pondok kita ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Ya, kalau ditanyakan ada kendala dan seterusnya, ya tentulah banyak kendalanya dan tantangannya. Terutama masalah yang sekarang kita butuhkan adalah masih masalah dari sisi pengajarnya. Bagaimana kita, karena memang kita butuh yang namanya banyak pengajar gitu ya. Terlebih lagi setiap tahun kita akan nambah santri, tentu butuh lagi pengajarnya. Dan yang terpenting untuk mencetak suatu generasi yang terbaik, maka yang pertama kali kita harus cetak dulu adalah gurunya. Dengan memadai guru-gurunya, para pengajarnya, insya Allah akan semakin membaik, sehingga betul-betul pondok itu kita bisa mencetak generasi yang terbaik yang kita inginkan. Alhamdulillah, pada hari ini Idul Adha, pada hari yang berbahagia ini, kita sebagaimana biasanya dengan tahun-tahun yang lalu, kecuali tahun kemarin karena kita pindah ke Masjid Darussalam. Namun sebelumnya itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu alhamdulillah berjalan lancar, nyembelih dan seterusnya, dengan teman-teman yang ikut antusias dalam acara kurban kita, alhamdulillah. Ya, Ustaz Afwan, kalau boleh tahu untuk santri yang baru ini Ustaz, ada untuk yang tahun ini sudah ada berapa orang yang bisa masuk untuk santri baru? Maksudnya tanggal berapa? Adapun masuknya ini kita belum bisa pastikan Ustaz. Kemarin kita ada rencana itu tanggal 18 kalau nggak salah. Cuma karena kita emang ada yang lebih kita butuhkan, seperti persiapan tempat mereka di atas, persiapan mereka belum selesai, sehingga kita mau tidak mau ya kita tunda terlebih dahulu, karena kasihan juga anak-anak nanti datang tapi tempatnya mereka tidak kurang memadai. Di atas itu kan belum selesai. Tapi insya Allah nanti sehingga penetapan masuknya itu belum pas. Ya Ustaz, mungkin sedikit kepingin kami minta sedikit tentang hikmah hari raya itu sendiri Ustaz. Maksudnya tujuan adanya penyembelihan dan seterusnya, mungkin bisa minta sedikit saran dari Ustaz, apa hikmah kita bisa ambil dari ibadah kurban ini Ustaz? Alhamdulillah, dengan berkurban, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini adalah hari berbahagia. Alhamdulillah, memang sangat membahagiakan kita semuanya berbahagia di hari ini, sama-sama berkurban dan seterusnya. Nah, orang-orang disyariatkan berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelonggaran, fal yudhi, maka hendaklah dia berkurban. Atau waman lam yudhi, kemudian dia enggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekat-dekat dengan masjid kami. Kita meskipun kita katakan orang berkurban hukumnya sunnah, tidak sampai taraf kepada wajib, tapi orang yang punya kelonggaran maka diperintahkan, sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di antara kita diusir dari masjidnya, diusir dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat sholat, jika tidak berkurban. Di antara hikmahnya
dengan berkurban kita bisa saling membagi, ya, saling berbagi. Bukankah hewan kurban itu disyariatkan untuk dibagi? Sulusun sepertiganya untuk kita simpan, makan bersama keluarga, sepertiganya kita sedekahkan, sepertiganya buat fakir miskin. Sehingga pada hari yang mulia, pada hari yang penuh bahagia ini, semua orang merasakan kebahagiaan, termasuk orang-orang miskin, termasuk orang-orang miskin. Ya Ustadz, mungkin sedikit lagi Ustadz sebelum kita akhiri ini bincang-bincang kita nih Ustadz, anak kepingin tahu juga biar untuk sama pemirsa juga, untuk saudara kaum muslimin biar tahu apa saja sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, maksudnya pendidikan apa saja gitu, seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, di pondok kita ini ada yang namanya MTS, dan ada yang namanya mulazamah. Yang jenjang mulazamah ini memang dia fokus untuk dalam masalah agama. Jadi dia khusus dalam masalah belajar agama. Jadi dia nggak belajar umumnya. Dan biasanya yang diterima ini adalah lulusan SMP yang dia sudah punya ijazah. Jadi untuk meneruskan nanti bisa. Tapi dia fokus belajar agama. Oh, berarti dia gini apa Ustaz? Berarti dia kalau misalnya nanti lulusan dari sini kepingin mau, misalkan tidak semua jadi Ustaz, mau masuk angkatan, mau masuk apa itu bisa Ustaz? Bisa. Dari MTS-nya, kalau MTS-nya jelas sekali. Kalau mulazamanya kita usahakan nanti ikut, kemarin sudah bincang-bincang dengan sebagian Bapak Kemenak, itu bisa dia ikut paket C dan seterusnya sehingga bisa melanjutkan. Jadi nggak khusus di sini dan seterusnya, enggak, dia bisa melanjutkan ke yang lebih tinggi. Dan memang itu yang kita inginkan. Nggak mungkin kan kita mencetak mereka masih umur sekian, mereka sudah turun dakwah, nanti jadi karbitan, belum matang, kemudian mereka sudah, jangan tergesa-gesa, tergesa-gesa. Dakwah ini harus betul-betul matang, sehingga kita pun mencetak orang-orang yang matang untuk terjun ke lapangan. Ya, nah Ustaz, berarti intinya kita sudah tahu visi dan misi dengan berdirinya sarana pendidikan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Ustaz ya. Dan kepada kaum muslimin ya, makanya bincang-bincang kami dengan Ustaz Abu Said, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kaum muslimin ya, mungkin kepingin menitipkan anaknya dan untuk belajar di Pondok Pesantren Imam Syafi'i ya. Pondok Imam Syafi'i internet terbuka untuk itu Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas Ustaz dengan kebaikan ya, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Ya, demikian bincang-bincang kami dengan salah satu pengajar Imam Syafi'i. Maka kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.